Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Mic-nya di mute. Oh, mic ini sudah kah? Ini sudah kah? Oke, ya, makasih. Berarti saya mesti pakai ini nanti ngomongnya. Oke ya, saya tak share ini. Oh, itunya saya minimize dulu ya. Kayak apa ya? Gak usah ya, gini aja ya. Karena bukan dari ini saya ternyata. Dari tampilan di itu. Saya maunya kelihatan semua. Nggak ada, nggak ada, nggak ada mouse-nya. Oke deh. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya. Apa sudah lupa? Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Yang kelaparan itu. Apa itu? Yang kelaparan itu maksudnya apa ya? Dat Sangger Winter. Oke. Apa itu? Apa yang dipelajari dari yang kelaparan itu? Mempengaruhi metabolisme. Jadi kalau ibu hamil lapar, anaknya kelainan. Ya, kelainannya apa? GDM. Apa itu saja? Enggak ya? Ya, DM ya, diabetes, hipertensi, jantung. Ternyata ke kognitif segala ya. Oke. Ke- Kaitannya ke apa? Oh ya, kejiwaan. Good. ah ini Barker Hypothesis kemarin kan kita sudah belajar ya. Ujungnya apa? Barker ngomong apa? Thrifty phenotype kan? Dia ngomong apa? Oh ini ada yang nunjuk ini. Oh tadi karena saya ngomong kok itunya gak ini ya full kelihatan ininya. Slide-nya. Loh, tapi yang di sana kan tempo hari maunya kelihatan pesertanya juga. Tapi karena ini nggak ada yang online, maka dua-duanya dipakai gitu ya. Oke. Oh di sana mouse-nya nanti saya cari. Iya, iya. Udah ya. Nggak bisa di ini kan ya. Ya, ya. Terus itu di minus. Nah ini kamu minus. Yes. Ya. Itu tuh tulisannya di oke oke. Yang being recorded itu. Nah gini kan jelas. Oke makasih. Balik lagi. Barker membuat hipotesis atas dasar percobaannya dia itu kan ya. Loh, loh. Sik kakak, yang di sini bukan yang di situ. Ini dari mana? Yang dilihat mahasiswa ini, itu kan yang saya lihat.
Atengnya ya. Nah, good, makasih. Jadi balik lagi. Barker kan membuat hipotesis berdasarkan penelitiannya ini. Intinya kan bayi yang berat lahirnya itu rendah, waktu orangnya itu tumbuh besar dan dewasa, ketika mati, orang yang meninggal dicek tekanan darahnya sekian. Sementara kalau berat badan lahirnya itu tinggi, tekanan darahnya turun, turun, turun terus sampai sini, ya kan? Terus waktu itu hipotesisnya Barker itu apa? Terus, uh, uh, penyaringan plasenta. Oke, jadi fungsinya ginjal diganti plasenta, terus ginjal dianggap nggak penting, gitu kan? Karena makanannya terbatas, makanan diberikan ke organ yang lebih penting, otak misalkan ya. Oke, itu ini sudah ya, ini kemarin sudah ya. Nah, ini kemarin berarti sudah ya. Sekarang kita belajar ke overcalyx. Masih studi epidemiologi. Yang kemarin minggu lalu itu kan kita belajar epidemiologi. Sekarang juga belajar epidemiologi. Masih sama. Nah, kita belajar tentang studi di overcalyx. Kayaknya asik ya kalau saya ngajarnya itu sambil duduk di sini ini. Jadi mahasiswanya lihat situ ini. Nggak lihat saya ini. Oke ya. eh Overcalyx ini nama desa, gampangannya gitu ya. Desa di Swedia. Luasnya sekian. Populasinya ini 3.315. Tolong saya dibagi kira-kira per kilometer itu berapa orang ya? Overcalyx supaya ada gambarannya. Per kilometer persegi. Kilometer persegi ya. Berapa orang? Gak cocok aku lek ngajar kok gini. Soalnya saya ngajar mesti tanya-tanya gitu ya. Harus lihat orangnya ya. Berapa? Nah, itu sedikit atau banyak? Sedikit ya. Kalau kita ini berapa meter persegi ya ini ya? 50? Enggak sampai kali ya. Sini kali sini mungkin 5 kali 10. Ya lah 50. 50 isinya berapa orang ini? 4, 7, 8 dengan saya. Ini termasuk banyak atau sedikit? Kalau menurut Anda. Sedikit ya. Di sini 1 kilometer persegi satu orang. Banyak atau sedikit? Ya, 1 kilometer persegi sini 1 kilometer persegi itu kan berarti berapa? 1.000 kali 1.000 ya. 1 juta meter persegi. Isinya cuma satu orang. Ini 50 meter persegi isinya 8 orang. Kebayang ya? Sedikit sekali orangnya. Ya itulah overcalyx. Ini 2019 loh ya. Sekarang nambah juga nggak banyak. Ini untuk mengerti kondisinya aja. Anda tahu ya kondisinya. Yang mau dikatakan bahwa nggak mungkin kan orangnya tersebar di semua wilayah ini pasti ngumpul gitu kan. Manusia kan makhluk sosial. Artinya dalam satu desa itu saling kenal gitu loh. Oh Pak ini, oh Bu itu overcalyx. Nah terus Anda lihat di sini, ini kalau ngomong temperatur aja ya, dalam 1 tahun itu dia bisa mana ya, -7,5, kadang 21 gitu ya, derajat Celcius ya. Jadi variasinya lumayan tinggi dibandingkan Indonesia, banding Surabaya. Ya secara umum negara kita menyenangkan kalau dibanding negara 4 musim. Negara 4 musim itu
eh, macam-macam ini ya. Oke. Nah, ini salah satu studi di Overcalic. Apa ya? Usia harapan hidup dipengaruhi oleh paternal ancestors. Dipengaruhi oleh apa? Jadi usia harapan hidupnya dipengaruhi oleh paternal ancestor. Nenek moyang dari pihak ayah. Harapan hidup seseorang dipengaruhi oleh nenek moyang dari pihak ayah. Yang mempengaruhi apanya? Genetiknya kah atau apanya? Enggak ya. Nutrisinya. Ketika nenek moyang dari pihak ayah ini masuk masa pertumbuhan. Jadi bayangkan, saya seberapa besar saya hidup, itu seberapa lama saya hidup, itu dipengaruhi oleh kakek saya. Jadi kakek tadi dari pihak papa saya ya. Ketika mudanya itu dia pola makannya seperti apa? Jauh ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, Anda berarti yang mempengaruhi harapan hidup Anda adalah ancestornya, pokoknya paternal, nggak harus kakek gitu ya. Bisa juga nenek, tapi dari pihak ayah pokoknya yang penting itu ya. Nah, pada saat muda, pola makannya seperti apa? Jauh ya penelitiannya ya, hubungannya kok bisa gitu loh. Em, Kalau ibu kemarin yang mengalami kelaparan, penjelasannya katanya Barker itu kan jelas. Oh, ibunya kurang makanan, maka energinya dipakai untuk organ yang penting dulu. Karena makanannya dimakan oleh ibu, masuk ke tubuh ibu, juga masuk ke janin kan ya. Begitu di janin, kalorinya dibagi, gitu kan ya. Dibagi supaya yang paling penting organnya didulukan, gitu kan. Nah, tapi kalau ini gimana? Kan nggak ada hubungan langsung antara si janinnya dengan nenek atau kakeknya, gitu kan. Nggak pernah dalam satu tubuh, gitu kan. Nah, ini overcalyx, ya. Studinya overcalyx. Kebayang ya. Kalau yang Dutch Hunger Winter atau studi yang lain yang kemarin, sama kan kemarin kita kan bukan hanya Dutch Hunger Winter kan ada banyak studi ya. Tapi tipikalnya dari ibu ke anak. Tapi kalau ini itu dari kakek atau nenek ke cucu. Loh, terus gimana caranya? Kita lihat hasil-hasilnya ya. Nah, sekali lagi, kenapa studi ini bisa dilakukan? Karena pencatatannya itu baik. Pencatatan kelahiran itu baik. Kalau kita kemarin yang saya singgung kan agak sulit gitu ya. Mereka baik bahkan ketika tahun sekian. Pencatatannya baik. Nah, ini dicek desa terpencil, jadi dia kayak terisolasi dari desa-desa lain, sehingga overcalyx ini eh, berhasil atau tidaknya, semarak atau tidaknya kehidupannya itu tergantung mereka sendiri. Kalau sekarang kan ada perdagangan, misalkan, oh Indonesia lagi kurang beras, kita impor, gitu kan ya. Maka kita tidak akan kekurangan beras, gitu kan. Kalau overcalyx karena terisolasi, kalau mereka gagal panen, ya mereka kelaparan. Kebayang ya bedanya ya, karena dia terisolasi. Kalau dia panennya sedang banyak, ya mereka bisa berpesta. Nah, ada penelitian yang tadi itu mencatat gagal panen itu tahun berapa? Oh, 1800, 1812 dan seterusnya. Ini runut ini ya, sekian gagal panennya. Ini saya salah tulis atau gimana ya?
1889 ini mestinya. Ini 1888 kurang satu ya. Nah, sementara kalau panen melimpah di ini, pokoknya intinya ada data mereka pernah gagal panen, mereka pernah panennya berlimpah. Gitu ya. Oke. Nah, terus sama eh, seperti sebelumnya, nih, mereka membuat satu analisa data, ya. Jadi sekali lagi keturunannya itu dicek umur harapan hidupnya berdasarkan akses moyangnya ke makanan. Artinya kalau waktu gagal panen makanannya banyak. Sorry kebalik. Waktu gagal panen makanannya sedikit. Waktu panennya berhasil makanannya banyak. Nah ini dicek. Bagaimana sih cucunya ketika kakeknya dulu itu waktu masih muda terjadi peristiwa gagal panen. Bagaimana sih harapan hidup cucunya ketika neneknya waktu masih muda dulu itu gagal panen. Dan sebaliknya, waktu masih muda itu mereka berhasil panen. Nah ini ya, hasilnya seperti ini ya. Kalau ini ketika dia gagal panen ya, poor availability of food ya, during SGP, slow growth period. Anda tahu slow growth period itu kapan? Sesaat sebelum puber. Ya, orang waktu puber itu kan gitu ya. Nah, ini sesaat sebelum itu. Jadi masa-masa puberitasnya itu. Ya. Nah, mereka cek. Ternyata hasilnya seperti ini. Probability, terus ini P-nya ya. Kita tahu kalau P itu kurang dari 0,05 itu signifikan ya. Intercept kita nggak perhitungkan. Yang diperhitungkan ini ya. Jadi kalau menurut data ini eh, mana yang memberikan pengaruh ke harapan hidupnya. Saya kasih contoh ya. Em, Kalau yang nggak signifikan loh, ini cuma satu ya, wis nggak apa-apa lah. Yang minus ini maksudnya dibandingkan dengan yang normal, umurnya itu minus 2,6 tahun lebih pendek dibanding rata-rata yang normal ya. Kalau ini 5,5 tahun lebih panjang umurnya. Tapi masalahnya ini nggak signifikan kan? Yang signifikan ternyata ini. Kalau saya tarik ini seret ke sini. Umurnya apa? Lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Berapa tahun? 16 tahunan. Gimana? Bacanya gimana berarti? Data ini. Paternal grandfather kan? Artinya apa? Kakek dari pihak ayah. Ya. Artinya apa? Ngomongnya gimana berarti ini? Bingung ya? Jadi gini, ini sudah jelas dari sini. Jadi seorang cucu hidupnya itu secara rata-rata lebih lama 16 tahun. Kalau kakeknya dulu, kakek dari pihak ayah ya, waktu masa muda dia kelaparan. Ya, jadi kalau kakeknya waktu masih muda dia kelaparan, cucunya nanti itu umurnya itu lebih panjang 16 tahun dibandingkan orang normal. Itu cara bacanya. Ada pertanyaan Anda? Saya nggak ngomong penjelasan loh, saya ngomong hasil studi epidemiologi. Ini hasilnya itu kayak gini.
Anda coba mengerti tabelnya ya. Itu dulu. Ya, SGP. Tahu kan tadi mereka membandingkannya dengan melihat masa panen atau masa gagal panen, gitu kan? Ini kesimpulannya. Oh, kalau kakeknya itu waktu masih muda, mudanya tadi tahu ya, slow growth period ya, sesaat sebelum puber. Berapa sih puber itu usia? 13 gitu ya? Oke, katakanlah 13. Ini usia 13 kurang dikit gitu ya, panennya gagal. Lapar kan dia? Nah itu maksudnya seperti itu. 13 kurang dikit, panennya gagal, lapar. Ya, nelangsa, kayak namanya ayam goreng. Jadi dia kakeknya kelaparan. Tapi hikmahnya cucunya itu punya harapan hidup 16 tahun lebih tinggi dibandingkan orang rata-rata. Oke? Ada pertanyaan enggak? Ini hasil studi ya. Good availability of food. Kalau yang ini yang bagus ya. Gimana kira-kira? Anda lihat. Ayo, ceritakan ke saya. Kalau yang tadi kelaparan, poor kan? Yang ini yang good. Hasilnya apa? Ya, betul. Yang signifikan kan ini aja ya. Maka yang kita lihat kan ini aja ya. Jadi kalau kakek dari pihak ayah waktu masih muda itu berfoya-foya, makanannya kan banyak kan ya. Ternyata cucunya umurnya itu bakalan 16 tahun lebih pendek dibanding rata-rata. Oke, ini hasilnya ini. Kalau sedang-sedang saja, moderate, nggak ada yang signifikan. Oke, nangkap ini ya. Interceptnya lebih banyak yang good dibanding yang, maksudnya lebih banyak angka ininya tuh. Ini mana mana mana. Ini interceptnya ya. Iya iya iya. Oh yang di pur berapa gitu ya? Oh iya betul betul. Atau cara bacanya berarti bukan dibandingkan. Ini berarti kan rata-ratanya ini untuk semua. Ini dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya gitu kan. Ya. Jadi ternyata yang ini itu tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu yang itu gitu loh. Cara bacanya gitu ya. Jadi yang ini nggak ngefek, yang ngefek yang ini. Tapi secara umum tetap dia usianya akan lebih pendek. Terima kasih untuk koreksinya. Ini lebih tinggi, tapi secara umum lebih tinggi, tapi yang mempengaruhi ternyata yang itu, gitu ya. Saya sering guyon itu, makanya dulu itu ada orang ngomong kalau cari pacar, lihat bibit-bibit bobot gitu ya. Jadi kalau tanya, kakekmu dulu eh, tahun berapa lahirnya? Oh, tahun sekian. Waktu muda makannya banyak apa enggak gitu. Ternyata ada pengaruhnya ya. Oke. Kalau itu kalau ngomong kakek, kalau ngomong orang tua, dulu waktu kamu
apa namanya di dalam kandungan ada kelaparan nggak ya gitu. Ibumu mengalami kelaparan nggak ya gitu. Kan nggak kelihatan kalau kalau kayak gini ya. Apalagi masa-masa pacaran menikah kan masih penyakit-penyakit gitu belum muncul gitu ya. Oke. Ini sama kan ya kayak yang tadi ya. Cardiovascular and diabetes mortality. Jadi kematian yang disebabkan oleh diabetes dan kardiovaskular. Jadi ini mestinya orangnya mati dulu gitu kan ya. Terus nanti baru dicek apa namanya parent sama grandparents-nya. Ada nggak datanya yang ini? Sampel ini cuma apa ya? Deskriptif statistiknya. Kalau Anda studi studi dengan epidemiologi itu selalu ada deskriptif statistiknya. Pesertanya itu yang ikut berapa orang sih, usianya berapa saja dan seterusnya. Ini nggak ada tabelnya ya, langsung kesimpulan gini ya. Iya, oke lah. Nutrisi memiliki hubungan transgenerasional dengan kematian karena kardiovaskular dan diabetes. Kelaparan pada ayah dan nenek dari pihak ayah menderita kelaparan sebelum puber keturunan dilindungi dari kematian karena kardiovaskular. Ya, kelaparan ternyata membawa hikmah gitu ya. Cuman yang pihak ayah yang ini cuma 0,11, ayahnya yang 0,05. Kebayang ya? Jadi kalau ayahnya kelaparan, kalau ibunya kelaparan kita tahu kan ya. Kalau ayahnya kelaparan ternyata sama. Pengaruhnya sama ya dengan ibunya ya. Oke. Jika kakek dari PA mengalami kelaparan sebelum puber, maka cucunya memiliki cenderungan rendah meninggal karena diabetes. 0,09, nggak sampai 0,05 sih ya. Tapi ya ada fenomena inilah pokoknya. Kalau kakeknya yang kelaparan, no problem. Ini hampir sama dengan yang tadi kan ya. Tadi kalau kakeknya kelaparan, no problem. Tapi memang harapan hidupnya lebih singkat gitu ya. Oke. Jika kakek terhadap makanan sebelum masa puber memiliki rasio 4 kali lipat lebih besar meninggal karena diabetes mellitus. Hampir sama dengan tadi ya. Jadi kalau kakeknya yang kelebihan makanan, cucunya gampang mengalami diabetes. Oke, baik itu kakek ataupun nenek, kita masih bingung. Hubungannya apa ya dengan si anak? Kalau ibu, balik lagi yang tadi, karena mereka pernah satu tubuh, kalau ibunya makan, anaknya makan gitu kan ya. Tapi kalau kakek atau nenek, apa ya? Ini ayah apa ya? Si, lagi, ada ide lagi ini. Ya sama lah. Sex specific male line transgenerational. Jadi ini ternyata male kebanyakan. Dari tadi kakek ya ini ya, transgenerasionalnya. Oke, ya sama lah. Saya nggak bahas lebih detail sama. Oke. Nah, ini sama ya. Paternal grandfather access to food predict all cause and cancer mortality in grandsons. Ya kan? Kakek lagi dari pihak ayah. Tapi sekarang penyakitnya kanker. Mana ini? Paternal grandmother, paternal grandfather. Cancer mortality. Ya, kematian karena kanker. Kalau lihat ini, sayang ini dia nggak pakai, ini dia pakai outrasio ya, dia nggak pakai apa namanya P, P-nya langsung biasanya dikasih tanda ini, kasih tanda ini. Ada dua model. Tapi intinya itu ya, kalau kalau lihat judulnya ini intinya mereka yang memiliki apa akses yang berlebih terhadap makanan itu ini ada poor, ada good gitu ya. All cancer. Ternyata ini lebih gede apa? Koefisiennya angka di depan X atau ya depan X-nya kalau persamaan regresi lebih gede. Artinya eh, paternal grandfather itu
Kalau banyak makanan, cucunya banyak yang mati karena kanker. Wih, jangan banyak-banyak makanan kalau gitu ya. Cancer not related to smoking. Jadi ini kalau ini campuran ya, dia nggak memisahkan merokok atau tidak, tapi yang ini smokingnya sudah dikeluarkan, kelompok yang perokok tetap signifikan. Ya, oke. Jadi itu uh, uh, overcalic study. Oh ini ya. Berdasarkan ketersediaan makanan ini tadi sudah BMI lebih besar pada anak laki-laki yang ayahnya merokok pada usia muda. Cucu laki-laki memiliki risiko meninggal karena kardiovaskular lebih tinggi pada kakek yang mengalami surplus makanan. Sama seperti tadi ya. Jadi sekali lagi penelitiannya diulang-ulang, hasilnya sama. Cuman ini ada tambahan ayah perokok. Ayah perokok menyebabkan BMI pada anak lebih besar. Saya nggak tahu, betulkah eh, Anda mengamatinya kah? Kalau ayahnya merokok, anaknya lebih gede BMI-nya. Loh kok ini Dasanger Winter lagi? Oh, hah? Cek, ini saya cek pertemuan ke 6 ya. Ya, ini semua Dasanger Winter yang kemarin sudah. Sekarang saya ke pertemuan ke-7 berarti. Tadi pertemuan 6, sekarang ke pertemuan 7. Nah, saya belum menjelaskan ya di apa namanya? Ini agak sedikit loncat, tapi saya mau tanya idenya dulu sebelum saya masuk ke sini. Jadi sebenarnya idenya yang di overcalic study itu tadi apa kalau begitu? Mengapa kok penjelasannya, mata saya di mana? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Kalau ibu sama anak, mereka kan pernah dalam satu tubuh, sehingga kita sudah mendapatkan penjelasan sebelumnya kan ya. Kalau ayah sama anak, di mana ya? Ayah sama anak, di mana? Kromosomnya, bagian mana kah? Ayah lu ya, tubuhnya ayah lu ya. Di mana? Nanti mestinya di salah satu slide saya akan ada penjelasan, tapi saya ingin idenya dari Anda. Penjelasannya gimana ya kan? Ibu kan sudah ada penjelasannya kayak gitu. Ayah katanya di kromosomnya. Kromosom yang mana? Ayah. Kita nggak ngomong ayahnya punya metabolisme bawaan kan kakeknya nggak. Kita hanya ngomong makanannya berlebih atau ayahnya merokok gitu kan. Jadi bisa jadi orang normal, orang yang sebelumnya nggak sakit apa-apa, tapi dia merokok. Apa sih yang diturunkan dari ayah ke anak? Tadi misalkan kalau ngomong kromosom berarti DNA-nya kan ya. Lewat mana? Spermanya. Jadi perubahannya itu pasti di DNA yang di sperma. Makanya itu tadi itu terjadi kalau kelebihan makanan atau kekurangan makanannya itu pada saat puber. Waktu slow growth period saja kan ya. Titik beratnya di situ kan. Jadi kalau sudah melewati masa itu, ayahnya mau makan berlebihan,
mau kelaparan, no problem. Kenapa? Karena pematangan pematangan sperma itu terjadi pada saat puber. Jadi itu sangat mempengaruhi. Ya, nanti ada gambar yang saya bisa pakai untuk menjelaskan ini. Tapi yang perlu Anda tahu berarti masa puber itu kalau ada perubahan bisa pengaruh ke keturunannya gitu. Jadi mesti hati-hati di sana. Oke, saya ke proyek genom manusia, Human Genome Project. Ada yang pernah dengar? Masa nggak pernah dengar? Apa itu? Nah, jadi orang pengen tahu gennya manusia itu apa saja gitu ya. Itu proyek genom manusia. Latar belakangnya apa ya kok manusia sampai pengen buat proyek genom? Iseng, lagi nggak ada kerjaan kah? Apa? Kalau saya ngomong ini terlalu oh, ya nanti saya kembali ke sinilah. Tapi ada nggak ya? Oh, saya nggak kasih ini ya sayang. Oke, oke. Nggak. Saya jelaskan. Ayo, ada ini ide. Ah, ah. Wah, itu teoritis. Yang simple. Jadi simple itu gini. Orang ngamati, misalkan dalam satu keluarga, kadang kalau orangnya kerdil, tahu ya orang kerdil yang Lord of the Ring, itu kan orang kerdil ya? Atau apa, yang lanjutannya itu, yang orang kerdil-kerdil yang ada naga itu. Hobbit, ya. Ya itu Hobbit ya? Oke, itu. Itu kan kalau satu keluarga gitu, gitu semua gitu kan ya. Atau satu keluarga kena penyakit X, satu keluarga kena semua gitu ya. Dan itu berarti kan diturunkan. Orang yakin itu ada gennya gitu ya. Maka orang pikir, oh kalau begitu penyakit itu disebabkan oleh gen. Maka orang ingin melihat, pengen tahu semua gen, supaya tahu nanti ada yang gen yang rusak mana, gen yang baik yang mana. Jadi kalau gennya sudah tahu, maka semua penyakit itu nanti bisa disembuhkan. Kebayang ya? Motivasinya itu gitu loh. Jadi pengen tahu semua gennya betul. Kalau gennya sudah tahu, maka wah ini kuncinya sudah tahu nih. Jadi kalau ada orang sakit apa, cek gennya, oh ya sudah diobati seperti ini, sembuh. Maka muncul terapi gen. Katakanlah gitu kan ya. Oke. Itu sebenarnya latar belakang Human Genome Project. Orang ingin menyembuhkan semua penyakit. Kalau ngomong sisi positifnya, kalau ngomong sisi negatifnya, orang ngomong waktu itu ada orang yang bercita-cita jadi Tuhan. Jadi eh, semua gen tahu nanti gennya mau dipilih sehingga orangnya dapatnya yang baik-baik gitu ya. Ada yang ngomong gitu dari sisi negatif, sudut pandang negatif. Kita punya sudut pandang positif aja ya kan. Berarti tujuannya untuk itu, untuk eh, menyembuhkan semua penyakit gitu ya. Nah, awalnya karena dari ini sebenarnya penyakit itu muncul itu karena berupa protein.
Protein, misalkan orang ngomong diabetes tipe 1 lah. Diabetes tipe 1 itu karena kan proteinnya dalam hal ini insulinnya rusak, nggak bisa bekerja maksimal, timbullah diabetes, gitu kan ya. Nah, jadi mesinnya itu protein, Anda pasti sudah belajar ini. Yang fungsional itu protein, gitu kan ya. Gen ini yang merintah aja, DNA ini yang merintah aja kan. Tapi yang kerja itu proteinnya. Nah, orang waktu itu punya pemikiran satu gen, satu enzim. Jadi, kalau ada protein yang rusak, berarti DNA-nya rusak, gennya rusak. Maka orang mikirnya kayak gitu. Orang ini sakit, kenapa kok kerdil-kerdil sakit? Oke, berarti cek gennya. Pasti ada gen yang menyebabkan kerdil. Karena protein ini hasilnya dari gen ini. Dan satu gen memproduksi satu protein. Sekarang kalau saya tanya, Anda sudah belajar, saya anggap sudah. Pandangan itu sekarang benar nggak? Satu gen menghasilkan satu protein. Ya, benar atau nggak benar? Nggak benar atau benar? Loh, gimana? Anda pernah dengar varian splicing? Kalau gen ada katakanlah 10 ekson, apakah ketika diekspresikan menjadi protein, proteinnya itu terdiri dari protein yang dikode oleh 10 ekson itu? Coba tanya aja GPT sih, varian splicing itu apa ayo? Tanya, makin lama makin pinter ChatGPT. Nanti bisa jadi iRobot. Anda pernah lihat iRobot? Enggak ya? Atau terakhir itu Mission Impossible yang terakhir itu Mission Impossible keberapa ya? Kelima ya. Enggak nonton. Aduh, yang salah satu jagoannya mati, agen Inggrisnya itu. Itu lawannya artificial intelligence itu. Ya. Apa? Splicing varian itu apa? Ayo, tanya ChatGPT. Coba Matthew tanya ya, sibuk terus dia ngetik. Apa jawabannya? Oke. Kalau mRNA-nya berbeda, proteinnya beda atau sama? Beda. Jadi kalau begitu satu gen menghasilkan satu protein, betul apa enggak? Tidak. Satu gen bisa lebih dari satu protein. Ya, splicing varian. Wah, ada banyak. Itu salah satu contoh. Nanti Anda cek lagi lah. Jadi meskipun ini tidak sepenuhnya benar sekarang, tapi kita masih tetap berpatokan pada dogma sentral ya. Jadi balik lagi kalau DNA-nya rusak, proteinnya rusak. Padahal belum tentu. Kalau pas waktu splicing varian bagian yang rusak tidak diekspresikan ya proteinnya nggak rusak gitu kan. Oke. Ini yang diamati pertama kali oleh dokter-dokter itu pada alkapton urea ini ya. Ini ada item-item di sekitar mulutnya ini ya. Karena tubuh tidak dapat memetabolisme fenilalanin dan tirosin. Ada mutasi pada gen ini ya. Ada mutasi pada gen ini sehingga gennya rusak. Ketika gennya rusak tidak bisa metabolisme ini.
angka kejadiannya Anda lihat 1 banding 250.000. Jadi setiap 250.000 orang ada satu kejadian ini. Kebayang ya? 250.000 kejadiannya satu. Kalau diabetes kira-kira kejadiannya berapa ya? Banyak ya? Berapa angka ininya? Saya lupa angkanya. Jauh lebih banyak gitu. Eh, saya baca terakhir itu, saya lupa di mana bahwa dari 4 itu bisa jadi 3 itu kena diabetes. Hanya saja ada juga diabetes yang tidak terdiagnosis, tidak terdeteksi gitu ya. Banyak ya orang sakit darah tinggi misalkan, orang nyebutnya itu silent killer. Tiba-tiba mati aja. Nggak pernah periksa, nggak apa-apa gitu ya. Oke ya. Kalau lihat ini ya, fenilalanin tirosin ini, nah enzimnya di sini, enzimnya rusak sehingga dia nggak bisa ke sini, maka dia membentuk alkapton. Alkapton namanya. Nah alkaptonnya ini karena nggak bisa dikeluarkan, terdeposit di permukaan kulitnya, di bawah permukaan kulit. Jadinya warnanya hitam. Itu ya. Nah, berdasarkan ini kalau air seninya juga hitam. Berdasarkan ini makanya orang terus ke tadi, oh ada yang rusak ini gennya, makanya terbentuk ini. Kepercayaan satu gen, satu protein. Berdasarkan ini, makanya orang akhirnya, oke, sekarang kita buat proyek untuk mengetahui genomnya manusia. Itu cita-citanya ya. Ini sama aja ini ya. Ini yang pertama kali nemukan orang ini, dokter dia. Kok nggak orang biotek gitu ya? Dokter yang nemukan ya. Karena ini klinis gitu ya. eh Sebelumnya saya masuk ke sini. Ini ini apa ini? Kentang. Ini kentang juga loh. Percaya Anda ini kentang? Nggak percaya kalau sekarang saya tunjukkan ya. Beda banget itu. Tapi kentang gini bagaimana ya? Kak enak, keras kulitnya gitu ya. Kalau saya ingin membuat keripik kentang, saya harus kupas dulu ya. Maka orang berusaha untuk buat kulit kentang supaya setipis mungkin melalui selective breeding. Tahu selective breeding? Apa itu? Breeding yang selektif gitu ya. Maksudnya apa? Oke, terus setelah itu diapakan? Dibudidayakan. Terus dapat banyak nih ya. Pilih lagi yang bagus, ambil lagi, budidayakan lagi. Makanya breedingnya selektif. Selektif diambilin yang bagus-bagus. Hasilnya bagaimana? Yang pertama gini, jadinya gini. Ya, tapi pokok ada tujuannya gitu ya. Oh, tujuannya ini. Memang waktunya lama sih. 1570 sampai 2024 berapa tahun? Banyak tahun. Ya. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Padi yang sekarang pasti juga mengalami selective breeding. Logikanya manusia seperti itu. Anda punya anjing, punya kucing, pasti ketika Anda ingin mengembangbiakkan, Anda melakukan hal yang sama. Betul nggak? Ini jelek ini anjingnya. Kalau ini saya pakai untuk induan, ya anaknya jelek-jelek gitu kan. Saya pilih aja ini yang bagus gitu. Kebayang ya? Nah, ini di tanaman. Di ikan, ini saya kebetulan suka ikan ini, makanya saya pakai contoh gitu ya. Awalnya di alam itu kayak gini. Anda lihat. Ya warnanya kayak gini. Sekarang lihat. Loh, banyak pilihannya. Itu dari ini dok. Satu, dua, tiga, empat. Empat jenis. Saya tahu. Bro. Wild Brown, Royal Green, Hackle, Brown Discus secara umum. Kalau lihat ini menarik ya. Tapi sekarang orang banyak banyak lagi yang cari yang kayak gini. Eksklusif, nggak ada orang yang punya. Padahal kalau dibanding ya bagusan yang gini-gini gitu kan. Warnanya lebih menarik. Selective breeding. Ya.
untuk mendapatkan tadi itu yang sifatnya lebih unggul, sifatnya lebih menarik. Manusia dulu berusaha melakukan selective breeding. Kebayang nggak? Bagaimana caranya manusia melakukan selective breeding ya? Yang dipilih yang cakep-cakep, yang pinter-pinter gitu. Tapi bagaimana cara milih? Kebayang nggak? Ini saya ngomong fisik ya, yang cakep-cakep, yang pinter-pinter gitu. Atau kalau ngomong tujuan baik, yang orangnya baik hati dan tidak sombong gitu ya. Tapi kalau kriminal, nggak dimasukkan selective breeding. Kenapa? Tujuannya mulia kan ya? Untuk membuat kumpulan manusia isinya manusia yang baik gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Tahu nggak? Ini nih salah satunya ini lihat. Oh bentuk telinga yang ideal sekian, bentuk hidung yang ideal sekian, tengkorak pun diukur volumenya gitu. Dilakukan. Diukur volumenya itu ini sampai kan sulit gitu. Gimana? Kalau sekarang mungkin lebih canggih ya kali ya. Ada persamaan matematikanya. Kalau ini nggak dibor, diisi pasir, keluarin lagi, dihitung volumenya. Bayang ya. Oh, jadi kalau ininya lingkar kepalanya sekian-sekian, volumenya sekian. Sekarang mungkin yang masih kayak gini, ya saya nggak ngomong eugenik ya. Yang disebut eugenik itu ini ya, pokoknya mencari manusia yang sifatnya unggul untuk menghasilkan lebih banyak anak supaya ujungnya manusianya itu unggul. Sama kayak gini. Ujungnya kan kentangnya unggul. Ujungnya kan ikannya unggul. Ini, ini, paham ini, ujungnya kan manusianya unggul. Bayang ya. Nah sekarang kalau cantik-cantikan, ajang cantik-cantikan, nggak ada ajang ganteng-gantengan ya, yang ada ajang cantik-cantikan kan ya. Itu ya saya bisa katakan mungkin ada sedikit pengaruhnya Mas Ian, di sini gitu. Ini jalan. Makanya ada yang namanya Eugene itu ada nama arti sesuatu kah dengan Eugene nama Eugene atau nama seseorang gitu. Kalau ini eugenik ini paham ini di awal sehingga tidak mengherankan juga waktu itu hal-hal yang terjadi pada ada perbudakan, ada di Jerman ada Nazi gitu kan ya. Mereka menganggap ras mereka ras unggul gitu ya. Karena waktu itu lihat tahunnya paham ini berkembang. Perang Dunia Satu itu 1918 kalau nggak salah ya. Sekitar tahun itu ya. Oke, nih ini sampai sampai dikasih apa ya flyer pada saat itu. Every sekian second a person is born in the United States. Terus se- oh, gak jelas sih Rek, tulisannya. Apa itu? Iya ya, yang ini maksudnya. Oh, ini ya, oke ya. Ya, ya, setiap 7,5 menit seseorang dengan grade yang tinggi lahir di Amerika yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara kreatif, fit untuk leadership, dan sebanyak 4% orang Amerika itu masuk ke kelas ini. Ya, jadi ini kepercayaan mereka berdasarkan apa namanya berapa banyak pemimpinnya gitu ya. Kalau dihitung-hitung, oh setiap 7,5 menit lahir manusia unggul, ngomongnya gitu gambarannya ya. Yang bisa untuk pemimpin, bisa kreatif. Mereka ngomong gitu ya. Setiap 16, ya
menit ya ini, 7,5 menit. Setiap 16 detik manusia lahir. Ngomong gitu dok, artinya apa? Setiap 16 detik ada manusia lahir. Titik. Di Amerika ya, setiap 16 detik ada manusia lahir. Kalau ini, setiap 7,5 menit ada satu manusia yang lahir. Yang kreatif, berbakat jadi pemimpin. Artinya apa? Mereka yang lahir sebelum ini kan 16 detik. Sampai ini berapa orang sudah yang lahir? Sekian orang gitu. Itu orang yang bagaimana terusannya? Itu ya maksudnya ini ya. Oke. Nih, unfit human traits. Jadi apa saja yang unfit? Ini. Ya, pokoknya yang nggak menguntungkan lah gitu ya. Sifat-sifatnya ya. And many others run in family and are inherited in exactly the same way as color in babi guinea pig itu yang kayak apa ya? Babi kecil itu ya. Marmut. Jadi dia ngomong sifat-sifat ini itu diturunkan dari keluarga gitu. Kebayang ya? Jadi kalau keluarganya punya epilepsi, anaknya juga punya epilepsi. Kalau keluarganya kriminal, anaknya nanti kriminal. Kebayang ya? Ini waktu itu ya. Jika semua pernikahan adalah eugenik, eugenik yang tadi ya, unggul ya. Jika semua pernikahan akan adalah eugenik, maka kita bisa breed out, mengeluarkan ini semua pada generasi ketiga. Jadi orang ganteng, orang cantik, orang pinter nikah lagi. Generasi kedua nikah lagi. Generasi ketiga nikah, maka sifat ini hilang. Jadi orang yang punya ini nggak boleh nikah, maksudnya gitu. Ya, maksudnya ini. Yang boleh nikah adalah kalau Anda cakep, kalau Anda cantik, kalau Anda pinter, toh kalau Anda bukan kriminal, kalau Anda bukan dan lain-lain. Bayang ya. Jadi kalau orang-orang ini tidak boleh menikah selama 3 generasi, maka yang tinggal adalah orang-orang yang pinter, ganteng, cantik, dan seterusnya. Ya, itu adalah paham eugenik. Ya, you can improve your education and even change your environment, but what you really are was all settled when your parents were born. Selected parents will have better children. Ya, balik lagi ya. Pokoknya di yang kayak tadi itu, kentang sama ikan diskus itu loh. Selective breeding. Jadi ini selective breeding tapi manusia gitu. Anda mau? Nah, ngapain Anda melakukan selective breeding ke tanaman kalau kayak gitu? Pasti Anda masih melakukan kan selective breeding. Ada yang punya hewan peliharaan, tanaman peliharaan enggak? Pasti Anda melakukan selective breeding, percaya saya. Karena saya ngasih makan kucing misalkan, kucingnya jelek, kucingnya bagus, uang yang saya keluarkan sama untuk ngasih makan. Ngapain saya nggak ngasih makan yang bagus-bagus saja gitu ya? Ini pasti kayak gitu ininya. Ya, oke. Maka ini Human Genome Project saya sudah ini kan. Kalau pertanyaan saya sekarang selective breeding ini diterima nggak? Tadi saya tanya Anda nggak diterima kan ya? Paham itu sekarang nggak diterima. Tapi mungkin bahwa bibit-bibit bobot itu masih diperhatikan, iya. Tapi secara masyarakat secara umum, apakah orang menerima itu? Enggak. Saya kasih salah satu contohnya ya. Ini mungkin orang
Kenapa orang yang nggak mau terima ya human right pasti ya. Orang kan semua punya punya hak kan ya untuk menikah, untuk punya keturunan gitu kan. Terus saya kasih satu contoh yang Anda pernah tahu ayam kampung kan ya? Anda pernah tahu ayam ras? Tahu ya? Eh pernah dapat info ketika satu kandang kena penyakit, ayam kampung itu lebih bertahan. Bertahan artinya kalau ada 100 ayam, mungkin 10 ayam mati. Tapi kalau mm, ayam ras ya tadi ya, kalau kena penyakit, satu kandang hampir semuanya mati. Kenapa? Ayam kampung, ketika Anda kasih makan, gedenya itu nggak seragam. Ada yang gede, ada yang kecil tetap. Anda pernah ngamati itu nggak? Kalau nggak, oh pernah punya peternakan ayam. Oh ya pantesan. Jadi ayam kampung atau ayam ras? Ayam kampung. Jadi ada yang gede, ada yang kecil gitu. Kasih makan berapapun ya dia kecil gitu ya. Tapi kalau ayam ras, Anda kasih makan satu, gedenya cepet. Brrrt, dan ukurannya seragam. Ya pasti gak ngomong seragam ini betul-betul sama. Tapi kalau dibandingkan ayam kampung jauh gitu ya. Kenapa? Karena gen di ayam yang ras itu sudah dibuat hampir sama. Ya itu tadi supaya responnya sama. Jadi kalau saya suntik saya suntik sesuatu maka responnya sama. Oh gede-gede bareng. Kalau itu Anda lakukan di ayam kampung, ada yang gede, ada yang tetap kecil. Karena gennya beda-beda. Maka ketika kena penyakit, respon tubuhnya juga beda-beda. Kalau ayam ras, respon tubuhnya sama meninggal bareng. Kalau yang ini ada yang meninggal, ada yang enggak. Kebayang kalau kejadian eugenik ini sampai berhasil, maka waktu COVID-19 kemarin gimana? Kebayang ya? Mus. Ya, jadi sekarang paham eugenik ini eh, tidak populer lagi. Mungkin di satu dua kalangan masih populer, tapi secara umum tidak lagi sekarang ya. Oke, yang ini saya pernah cerita ya Angelina Jolie. Ini Alkaptonuria kan tadi sudah kanker payudara ini kan ada gen yang menyebabkan penyakit ini kan ini jarinya ada 6, 5. Ini jarinya ada 6. Biasanya dalam satu keturunan itu juga jarinya 6. Nah, ini ya. Untuk mempelajari mengapa sebagian gen dapat bekerja, sebagian gen tidak. Tujuannya tadi ingin menyembuhkan gen-gen yang ini ya. Melibatkan banyak ilmuwan dari berbagai negara, jadi bukan hanya satu negara yang bekerja. Banyak. Waktu itu saya ingat saya lagi S2 di ITB, kebagian mitokondria, bukan kromosomnya, mitokondrianya. Dimulai tahun sekian, direncanakan selesai dalam 15 tahun. Harusnya 2005 ya. Kromosom 22 pada tahun 96 telah selesai. Siapa ya yang ketugasan kromosom 22? Saya lupa. Itu nanti Anda cek ya. Jadi dia perlu waktu cuma 6 tahun. 99, 33% genom selesai. 99 loh ya. Karena sequencing waktu itu agak beda. Sudahlah, saya nggak perlu cerita agak beda gitu aja lah ya. Nah, eh, ini tahun nggak kelihatan ya tahunnya ya. Ah, ini nih, 2001. Ini sudah mulai keluar artikel. Ada dua yang cepet-cepetan. Jadi satunya itu pemerintah, satunya swasta. Yang pemerintah itu yang kerjasama antar negara itu tadi. Swasta, namanya swasta sendiri. Maunya yang swasta ini adalah
Dia dengar, loh, kok mereka sudah mulai Human Genome Project, oh, saya juga mulai. Maunya yang swasta adalah mereka sekuensinya semua kalau sudah dipatenkan sama mereka. Waktu itu masih abu-abu kan. Eh, saya sequencing. Setelah dapat, saya mau patenkan bahwa sequence ini adalah milik saya. Karena saya yang pertama kali menemukan. Itu maunya yang swasta ya. Jadi nanti semua kalau mau pakai sequence ini harus bayar ke saya. Ada yang pakai sequence DNA enggak sekarang? Ada ya? Untung yang menang yang pemerintah. Coba yang menang yang swasta. Mesti bayar Anda. Buat primer, bayar dulu. Bayang nggak ya? Yang menang pemerintah akhirnya. Ya pemerintah banyak negara dilawan satu swasta. Nah, yang saingan dua majalah besar. Dua majalah di bidang eksakta yang besar itu satunya Nature, satunya lagi apa ya? Bukan, mana ya? Di sini kok nggak ada ya? Oh, saya kok nggak ada. Ah, ini nih. Science. Dua itu. Science dan Nature. Ini mereka saingan. Saya lupa mana yang punya swasta, mana yang punya pemerintah. Maksudnya mana itu diterbitkan di majalah yang mana. Cuman dua itu saingan gitu ya. Saya balik lagi dulu. Nah, ini tahun 2001. Tadi targetnya kan 2005 ya, 15 tahun. Bayangkan itu waktu itu sesuatu yang ambisius. Kita masih belum punya alat apa-apa. Pokoknya 15 tahun harus selesai. Caranya bagaimana? Jadi membuat urutan sequencing itu kan panjang ya, Anda ya. Kalau sekarang itu saya sequencing itu bisa langsung keluar panjang. Kalau dulu itu pendek-pendek gitu. Nah, pendek-pendek tapi nggak tahu. Jadi kayak main puzzle gitu. Main puzzle. Jadi kayak, hah? Iya. Jadi saya punya kan yang bisa di sequencing cuma misalkan 200 bahasa, 200. Nah, tapi urutannya 200 bahasa setelah ini yang mana? Yang itu kah? Yang sana kan ada banyak. Dicocok-cocokkan sendiri gitu loh. Gambarannya kayak gitu. Nah, tapi itulah manusia dengan targetnya. Oke lah, dijalankan. Berapa tahun? 15 tahun. Ternyata ini 2001 sudah ada draftnya. Ya, selesai bener. Ini lihat, kalau ngomong yang kerja siapa saja, lihat. Wow, banyak sekali. Wow. Kenapa nomor 48 saya lingkari ya ini ya? Oh, saya ngomong ada 48 institusi. Ini artikelnya, woi, banyak ya. Kalau sekarang Anda nulis artikel biasanya artikelnya cuma a partial list, partial loh ini Mas Ian. List of authors appear on the opposite page. Jadi kalau sekarang kan nulis namanya di sini sudah cukup kan? Yang ekstrim bahkan cuma satu orang sakti, satu orang bisa buat artikel ilmiah gitu ya. Tapi biasanya banyak. Tapi kalau ini ekstrim banyak ini list of partial loh. Loh ini partial loh. 48 institusi dengan nggak tahu berapa orang ini. Ya, ini ini satu, dua, ini dari satu institusi gitu kan. Banyak sekali institusinya. Oke ya, saya nggak cerita ini cerita Human Genome Project kan ini perkembangannya dilaporkan satu-satu pokoknya. Dilaporkan satu-satu sampai tahun ini diterbitkan. Oke ya. Oke, hasil Human Genome Project. Genom manusia sekian persen sama antar manusia. Meskipun penampakan kita beda-beda. Maksudnya kita dengan bule kan beda. Bedanya cuma 0,1%. Sama-sama orang Asia pasti lebih banyak gitu ya. Karena kita sama-sama suka pedes,
sama-sama dan seterusnya gitu ya. Total gen perkiraan ya 30.000 sampai 40.000 gen. Jumlah protein 100.000. Jadi satu gen satu protein tadi benar nggak? Salah kan ya? Berarti satu gen bisa mengkode lebih dari satu protein. Makanya tadi ada varian splicing ya. Sekitar 50% gen fungsinya tidak diketahui. Hanya 2% dari genom yang merupakan gen. Saya sudah pernah cerita ya, kita sekitar 3 miliar bahasanya. Kalau gen itu 30.000, rata-rata panjang gen itu 3.000, 3.000 kali 30.000 berapa? 90 juta. Bahasa yang merupakan gen hanya 90 juta. Padahal bahasa kita itu 3 miliar. Kebayang ya? Nah, ini 2% cuman. 2% itu masih banyak ya dibanding kalau tadi berapa? 90 juta dibagi 3 miliar, berapa persen itu jatuhnya? Berapa persen jatuhnya? 0,03. Malah lebih kecil lagi. Nah, terus kebanyakan gen mengelompok pada daerah tertentu. Jadi kebayang ya, kan DNA itu banyak gitu ya. Eh, Bahasa DNA itu kan panjang. Jadi bayangannya kayak gini. Jadi ini panjang gitu, bukan berarti gen itu ada, oh di sini ada gen, nanti di sini ada gen, di sini ada gen. Enggak. Gen itu kayak tadi itu overcalyx tadi kan. Kan kalau kita hitung satu orang per 1 kilometer persegi gitu ya. Tapi gen itu juga makhluk sosial ya. Dia ngumpul. Ini enggak ada, di sini ada lagi. Itu tipikalnya gen. Ya, jadi sama seperti manusia makhluk sosial. Ya, kebanyakan gen mengelompok pada daerah tertentu dan tidak menyebar. Ini ini salah satu contoh sih gen hoax, bukan hoax. Homebox paling sedikit terdapat transposable elemen. Gen ini adalah gen yang bisa untuk membentuk struktur tubuh. Jadi kalau ini pertama embrionya melungker gitu, oh ternyata yang ini jadi tangan, yang ini jadi badan gitu. Ya, oh iya, saya buka ya. Tempo hari, tempo hari akhirnya apa ya? Oh, 5 menit sebelum itu terus akhirnya nggak bisa gitu ya. Terus akhirnya saya persepsikan. Oke. Silakan persepsi dulu.
Tapi saya harus dua kali kejadian. Kok tadi saya orang sudah dibuka tulisannya gitu itu. Kalau di mail saya gimana? Bisa nggak? Saya tak tanya Mas Agus deh. Oke, oke. Jadwalnya sampai jam berapa? Jadwal kelasnya kan dari jam 6 sampai 19.40 Pak. 17 kilo. Oh, iya, karena situ lebih awal ya. Gen mengelompok tadi ya, gen mengelompok pada tempat tertentu. Banyak gen dari transfer horizontal bakteri, bukan gen maksudnya banyak banyak bagian DNA itu dari transfer horizontal bakteri gitu ya. Jadi bakteri itu bisa masuk ke genom kita, virus bisa masuk ke genom kita, terus membuat transposable elemen. Laju mutasi pada pria 2 kali dibandingkan wanita. Wajar ya, berarti pria gampang mengalami mutasi ya. Hati-hati gampang kena kanker. Terdeteksi 1,4 juta. Ini human genome. Nah, ini dampak dari Human Genome Project. Jadi orang pertama kali bingung. Nah ini maksud saya gini. Kadang termasuk Human Genome Project ini ya. Ketika saat kita dihadapkan pada satu data, satu hal gitu ya. Orang bule itu entah bagaimana mereka bisa lebih kreatif gitu loh dibanding kita. Kita itu kadang bingung bisa dimanfaatkan untuk apa ya gitu. Open loh, padahal apa yang di Human Genome Project open loh. Tapi mereka bisa pakai untuk macam-macam. Salah satunya PCR. PCR dulu saya ingat sekali lagi waktu zaman ini saya masih S2 gitu ya di ITB. Ketika PCR mereka itu betul-betul tahu teorinya kan 95 derajat dulu annealing gitu ya. Katakanlah 60 elongasi berapa? 72 gitu ya. Itu betul-betul pakai water bath beda suhu. Kebayang ya? Nah, ya bisanya itu ngapain? Ngapain menunggu harus ada thermal cycler? Gini aja, sampai 40 siklus. Iya, iya. Kita kadang terlalu manja gitu ya. Sampai harus ada thermal cycler ya. Thermal cycler waktu itu kita beli pertama kali itu tahun 2003 mungkin. Masih gede ukurannya.
80 juta. Bayangkan, 80 juta tahun 2003 dapat emas berapa banyak itu ya. Kalau dirupiahkan sekarang berapa ya? Sekarang harga thermal cycler mungkin 20 juta sudah ada yang jual kali ya. Yang jelek ya. Yang bagus berapa? 80. Waduh, ini saya nggak ngomong ini ya, kayak untuk qPCR ya. Eh, PCR biasa. Nah, kalau dibandingkan 100 juta sekarang dapat emas berapa sih? Harga emas lagi naik ya sekarang, ya. Wih, hafal ya. Harga emas naik ini kita yang ketir-ketir kalau harga emas naik ini. Kayak waktu tahun-tahun dulu itu ya. Oke, jadi PCR berkembang. PCR untuk apa saja? Sekarang kreativitasnya banyak kan sudah nih ya. PCR untuk macam-macam. Saya sedang banyak mengembangkan metode yang PCR tapi nggak pakai thermal cycler. Kebayang ya? Kan teorinya itu ya. Tapi PCR itu bisa dilakukan tanpa thermal cycle, satu suhu. Di PCR itu polimerasenya kan niru tubuhnya makhluk hidup kan, termasuk manusia. Kita pakai thermal cycler gitu di dalam tubuh kita. Enggak kan? Nah, berarti bisa dilakukan. Itu yang sekarang berkembang. Jadi ini bisa dipakai untuk deteksi kelainan genetik, memberi pengertian ketahanan seseorang terhadap zat berbahaya tertentu. Ini dicek ya, orang kalau kena racun bagaimana, memungkinkan komparatif study untuk mengetahui hubungan antar spesies manusia dengan kera misalkan berapa? 90, di atas 90% kesamaannya. Berkembang keilmuan forensik berdasarkan urutan DNA, berkembang kan ya? Saya pernah cerita kalau dulu waktu kasus bom Bali, dor, gitu ya, tubuh kemana-mana. Gitu ya. Ini tangannya siapa? Ada 10 tangan di situ, terus badannya di sini. Ini tangannya siapa? Ini kakinya siapa? Gitu. Nah, itu salah satu ngeceknya pakai ini gitu ya. Kalau ini yang jadi guyon ini anaknya siapa gitu ya. Nah, itu juga juga termasuk DNA forensik ya. Berkembang ilmu informatika, sequencing bertambah cepat dan murah. Dulu itu sequencing mahal sekali loh. Saya pernah sequencing itu cuma 200 nukleotida, ratusan ribu. Sekarang saya kaget kemarin saya pakai ONT, murah jatuhnya. Saya lupa, pokoknya jatuhnya murah ya. Human Genome Project. Jadi seluruh, kalau dulu Human Genome Project itu 15 tahun gitu kayaknya. Sekarang mungkin seminggu atau 2 minggu selesai. Kebayang ya. Perkembangan teknologinya cepat sekali. Seminggu atau 2 minggu selesai itu dikerjakan satu lab. Satu lab nggak tahu, mungkin satu orang cukup kali ya sekarang. Kalau dulu 15 tahun sekian negara. Hah? 48. Oke, saya kebablasan nanti waktunya nggak ini. Ini komentar-komentar bagus tapi nanti aja lah. Ada pertanyaan? Pasti nggak ada. Ya udah. Saya akhiri ya kuliahnya. Terima kasih. Nanti diabsenkan. Kalau kuliah nggak pernah ada yang mau online. Jadi berarti